Ya, untuk transaksi-transaksi yang menjadi penyebab perbedaan pencatatan antara bank dan perusahaan, itu kita masuk ke yang pertama, yaitu deposit in transit. Deposit in transit itu setoran dalam perjalanan. Berarti di sini perusahaan sudah menyetorkan uang kepada bank, ternyata si uang tersebut belum nyampe di bank. Maka dari itu, ketika si contohlah hasil Gria memperoleh hasil penjualan hari Senin jumlahnya 10 juta. Lalu Gria pas mau mengecek, otomatis pada saat Gria menyuruh untuk menabung uang 10 juta kepada orang lain, di catatan keuangan Gria sudah ada penambahan 10 juta karena dia sudah menabung di bank. Tetapi pas dicek di banknya, ternyata kenapa yang 10 juta tidak masuk? Ternyata si yang 10 juta itu belum sampai ke bank, yang sehingga di sini perlu dilakukan penyesuaian karena di sini si Gria sudah mengakui penambahan kas di catatan uang yang disimpan di bank 10 juta karena tadi ditabung ya. Pas dicek si uang tersebut ternyata belum sampai. Nah, kenapa? Pas ditelusuri, uang orang yang tadi dititipkan uang untuk menabung 10 juta itu kelupaan untuk menyetorkan uang yang 10 juta tadi, sehingga di bank belum ada pencatatan atas penerimaan uang dari bank, dari dia. Maka dari itu yang perlu melakukan penyesuaian atas transaksi deposit transit itu si bank, sifatnya menambah kas perusahaan di bank tersebut. Maka si bank harus menambahkan uang 10 juta. Lalu yang kedua, outstanding check. Outstanding check itu cek yang masih beredar. Contohnya, Gria itu untuk membayar tagihan-tagihan supaya membutuhkan uang nih 200 juta. Kan kalau untuk penarikan itu dibatasi, ya jumlahnya maksimal sekian juta, itu boleh langsung menarik dikasih. Tetapi kalau sepertinya menariknya itu dalam jumlah yang banyak, maka harus menggunakan cek. Nah, cek yang dikeluarkan itu diajukan kepada pimpinan yang di perusahaan tersebut bahwa akan ada penarikan 200 juta dan pimpinan harus tahu bahwa nanti akan ada penarikan 200 juta. Nah, ketika cek tersebut diajukan ke pimpinan dan siap untuk dicairkan, di catatan perusahaan itu kan sudah ada pengeluaran kas di bank senilai 200 juta dari si cek tersebut. Tetapi pas dilihat si cek yang tadi harusnya dicairkan ke bank itu belum sampai nih ke pencatatan di bank. Maka dari itu si yang perlu melakukan penyesuaian atau yang melakukan rekonsiliasi itu harus di bank, dan bank itu sifatnya nantinya akan mengurangi kas di kas perusahaan di bank untuk outstanding check. Lalu yang ketiga, collecting by bank, itu pengumpulan tagihan yang dilakukan oleh bank. Contohnya Ekuitas kan untuk membayar SPP-nya, mahasiswa tidak langsung membayar ke kasir Ekuitas ya, tetapi harus melalui bank terlebih dahulu. Nah, jumlah uang yang masuk ke dalam rekening Ekuitas itu kan tidak langsung diterima, tidak langsung diketahui oleh kasir Ekuitas atau oleh bagian keuangan Ekuitas. Ekuitas harus melakukan penyesuaian dulu, melakukan pengecekan dulu berapa sih jumlah yang sudah diterima oleh rekening Ekuitas dari mahasiswa. Maka kan kalau mahasiswa ngebayarnya ke bank, otomatis pencatatan jumlah yang diterima atas kas Ekuitas, atas rekening Ekuitas sudah ada di bank, yang belum ada itu di catatan perusahaannya. Maka itu untuk collecting by bank yang perlu melakukan penyesuaian itu entitas perusahaannya dengan sifatnya menambah kas dia karena ada pemasukan dari tagihan yang tadi, ada penagihan SMP tadi, sehingga tagihan tersebut akan menambah kas perusahaan. Maka yang harus melakukan penyesuaian itu entitas dengan sifatnya menambah kas. Lalu yang keempat, dada non sufficient fund atau cek kosong. Contohnya di sini ada PT ABC, ini bukan ya? Ya, di sini ada PT ABC, dia melakukan penjualan secara kredit kepada si Andi. Nah, untuk melunasi
hutangnya, si Andi mengeluarkan cek sebesar 20 juta karena Andi tidak membawa uang tunai, sehingga Andi mengeluarkan cek 20 juta. Otomatis di sini ketika ABC menerima cek, pencatatan penambahan kas di ABC itu bertambah 20 juta dengan adanya cek tadi dari si Andi. Lalu kan cek tersebut belum dicairkan, belum diuangkan oleh PT ABC. Lalu PT ABC ke bank untuk mencairkan cek tersebut senilai 20 juta. Pas mau dicairkan oleh ternyata jumlah kasih Andi tidak cukup, hanya 19 juta. Tidak sesuai dengan jumlah yang ada di cek. Maka dari itu cek yang 20 juta tidak bisa dicairkan karena jumlah uangnya tidak cukup. Maka sehingga ketika PT ABC yang tadinya sudah ada penambahan kas atas penerimaan cek itu tidak jadi, harus mengurangkan kembali jumlah uang 20 juta karena uang tersebut tidak cair. Sehingga untuk sufficient fund yang perlu melakukan rekonsiliasi itu sih entitas sifatnya tuh mengurangi jumlah kas dia, karena yang tadinya sudah ditambahkan 20 juta dia harus mengurangkan lagi, soalnya sih kasnya belum cair. Mama, itu yang ke lima itu administration bank. Kenapa di sini yang perlu melakukan penyesuaian itu si perusahaan? Karena tadi ya sempat disinggung bahwa ketika kita menabung di bank, kita biasanya dibebankan biaya oleh bank. Jumlahnya kita tidak tahu, kapannya pun biasanya tanggal 25. Nah, yang perlu biaya administrasi itu harus disesuaikan oleh perusahaan dan bank. Karena di sini yang mengambilnya bank, yang membuatnya bank, maka yang perlu melakukan rekonsiliasi itu si entitas, sifatnya mengurangi. Karena kalau biaya itu kan sifatnya mengurangi kas. Lalu yang selanjutnya ada interest income. Nah, untuk interest income ini karena ada pendapatan ya, di sini akan menambah kas perusahaan. Tetapi kalau pendapatan bunga ini yang menambahkan itu bukan perusahaan, tetapi bank. Maka si bank itu sudah melakukan pencatatan, yang perlu melakukan rekonsiliasi itu entitasnya, sifatnya menambah karena ini pendapatan. Maka untuk interest income yang mencatat entitas dengan menambah kas dia. Nah, untuk kesalahan itu bisa terjadi di perusahaan, bisa juga dilakukan oleh bank, tergantung nanti hasil diskusi antara bank dan perusahaannya. Untuk pengaruhnya juga bisa bertambah, bisa juga berkurang.